pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Seorang tukang ojek tewas ditembak kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak. Dituduh penculik anak, seorang wanita di Sorong dianiaya sekelompok warga. Pasca pembakaran kios dan rumah, ratusan warga di Dogiai mengungsi ke Kabupaten Nabire. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menembak mati seorang warga sipil bernama Damri di Jembatan Ilame, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Pegunungan. Jenazah korban sudah dievakuasi ke RSUD Ilaga dan aparat TNI Polri tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Damri yang berprofesi sebagai pengojek ditembak 2 kali oleh pelaku. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan saksi mata sempat melihat korban sore itu sedang mencari penumpang. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan saksi melihat tubuh korban tergeletak. Menurut Kabid Humas, aparat sempat terlibat baku tembak dengan KKB ketika akan mengevakuasi jasad korban. Korban atas nama Damri, 57 tahun, pada saat dirinya usai melaksanakan makan siang dan mencari penumpang di seputaran distrik Ilaga Gome. Usai mendapat laporan, aparat gabungan TNI Polri langsung bergerak ke TKP guna mengevakuasi korban. Pada saat dilakukan evakuasi, terdengar bunyi tembakan 2 kali dan aparat gabungan sempat melakukan balasan tembakan. Saat ini korban berhasil dievakuasi ke RSUD Ilaga dan mendapatkan penanganan medis akibat luka tembak dan sayatan benda tajam dan dinyatakan meninggal dunia. Di mana sebetulnya dari pihak kepolisian selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya para pekerja ojek, agar tidak melintas dan menghindari tempat-tempat yang menjadi titik-titik rawan terjadinya kriminalitas oleh kelompok kriminalitas bersenjata. Dan terkait dengan kejadian ini, dari Polda Papua sangat menyesalkan terjadinya kejadian ini dan agar seluruh masyarakat tetap menjaga keamanan diri masing-masing dan apabila terjadi hal-hal yang mencurigakan agar melaporkan ke satuan kepolisian terdekat. Polisi menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya pengojek agar tidak melintas di daerah yang menjadi titik rawan pelintas kelompok kriminal bersenjata. Jasad korban rencananya akan dipulangkan ke Makassar untuk dimakamkan keluarganya. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Seorang wanita dibakar hidup-hidup oleh sekelompok orang di Kampung Kokoda di Kota Sorong. Tindakan keji ini terjadi Selasa pagi di Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong. Puluhan warga yang marah sebelumnya mengarak bugil korban, lalu menganiaya dan menyiramkan bensin dan membakar tubuhnya. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi tempat kejadian dan berusaha menyelamatkan wanita tersebut dari amuk massa. Kapolsek Sorong Timur, Kompol Jendri Sair Lela mengatakan massa menuduh korban menculik anak sehingga memicu kemarahan massa. Jendri mengatakan pihaknya akan menyelidiki kasus ini dan mencari pelaku yang membakar korban. Kita sudah amankan, sudah membawa ke polsek atau mau diamankan dulu untuk dimintai keterangan. Cuman karena ada besar, karena anggota polsek juga terbatas, mereka cuma 4 orang. Sampai di depan jalan itu ada yang lempar bensin, sampai kena juga anggota. Lempar bensin itu karena masyarakat yang banyak mengamuk, sampai anggota juga diancam kalau ditelepon teman-temannya nanti dibakar juga. Akhirnya terjadi seperti itu. Itu dari masyarakat yang melaporkan, cuman lalu lalang.
belum ada kejelasan tindak pidana apa yang dilakukan. Cuman lalang karena viralnya kasus yang kemarin-kemarin itu, makanya kecurigaan masyarakat seperti itu. Tahu yang membakar yang bersangkutan berapa banyak? Nah, ini masih dalam penyidikan ya. Belum bisa kita pastikan berapa orang atau ini, kita masih dalam proses penyidikan. Seperti itu. Nah, untuk sementara prosesnya itu diambil sama Polres, Reskrim Polres. Nah, nanti kalau proses selanjutnya seperti apa, perkembangan seperti apa, nanti tunggu dari hasil olah TKP sama penyidikan. Identitas korban ada di kantong. Nah, ini masih kita cari tahu juga, karena informasi banyak yang kita terima, makanya kita tidak bisa sampaikan dari awal ini langsung kita sampaikan. Kita harus identifikasi dulu, cari tahu dulu apa saksi-saksi yang terkait dulu, baru kita bisa menyampaikan apa identitas korban, siapa, dari mana, asal mana, seperti itu. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Solobe Solu Sorong, namun nyawanya tidak tertolong karena luka bakar di tubuhnya sangat parah. Dan polisi juga masih mencari identitas korban. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kantor Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya di Kampung Pagaleme, Provinsi Papua Tengah, Selasa kemarin terbakar. Dari keterangan saksi, api pertama kali muncul dari bagian belakang kantor. Warga yang panik kemudian berusaha memadamkan api, namun api malah membesar karena bangunan terbuat semi permanen. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan pihaknya tengah menyelidiki penyebab kebakaran. Di Jalan Papua nomor 3 Kampung Pagaleme, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya. Kebakaran tersebut menghanguskan kantor Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya. Api diketahui pertama kali muncul dari atap kantor sebelah kiri, bagian belakang, di arah samping bersebelahan dengan kantor Bapeda. Itu berdasarkan saksi mata yang pertama kali melihat kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun dipastikan banyak dokumen penting yang tak bisa diselamatkan. Arthur melaporkan dari Puncak Jaya. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari di perairan Kumbe, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Satpol Airut, TNI Angkatan Laut, dan warga sekitar, jenazah Rudi ABK kapal motor Merpati yang dilaporkan tenggelam akhirnya ditemukan. Jasad ditemukan terapung di pinggir laut Kumbe Selasa kemarin sekitar pukul 7:30 pagi. Tim SAR langsung mengevakuasi jasad korban ke dermaga Kumbe dan selanjutnya dibawa ke ruang pemulasaran RSUD Merauke, Provinsi Papua Selatan. Saksi mengatakan melihat Rudi terjatuh pada Sabtu sore. Saat itu air sungai dalam keadaan surut, namun arusnya kencang dan deras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. ...150 orang di Kampung Bomomani, Distrik Mapia, Kabupaten Dogiai memilih mengamankan diri ke Nabire dengan menggunakan mobil yang dikawal ketat aparat TNI Polri. Mereka mengungsi setelah terjadi pembakaran kios oleh warga pasca tewasnya seorang pria bernama Julianus Tebay. Korban diduga tewas ditembak polisi yang mengawal sebuah truk di Kabupaten Dogiai. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan masih ada warga lainnya yang masih tinggal di Kampung Bomomani. Mereka belum mengungsi karena masih menjaga rumah dan barang-barang berharga. Ignatius memastikan hingga kini situasi di Distrik Mapia aman. 6 personil dari Kodim 1705 Nabire melakukan pengawalan terhadap 150 pengungsi menuju ke Nabire dengan menggunakan 1 mobil patwal Satlantas Polres Dogiai, 1 mobil truk angkut personil Kodim 1705 Nabire, 5 truk sipil dan 10 unit mobil. Adapun keberangkatan pengungsi imbas pembakaran kios-kios milik warga masyarakat Nusantara dikarenakan tidak adanya lagi tempat tinggal mereka karena mereka menjadikan tempat usaha kios tersebut juga sebagai tempat tinggal pasca kejadian tanggal 21 Januari tersebut. Kemudian masih ada masyarakat yang mengungsi menetap di Polsek Mapia sebanyak 7 orang dan 10 orang di
Koramil Mafia. Semuanya dalam kondisi masih sehat dan selamat. Sabtu lalu, sejumlah warga bertindak anarkistis dengan membakar truk, rumah, dan kios di distrik Mapia. Aksi tersebut dipicu pemalakan yang dilakukan sejumlah warga di daerah ini akibat dipengaruhi minuman keras. Namun seorang warga bernama Julianus tewas diduga tertembak pada bagian dada oleh seorang polisi. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sudah lebih dari 2 bulan kapal pencari ikan hanya sandar di Pelabuhan Perikanan Samudra, Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sekitar 70 kapal berukuran 30 hingga 50 ton ini tidak beroperasi dan berlindung di dermaga karena cuaca buruk yang akhir-akhir ini melanda perairan selatan Papua. Tidak hanya di dermaga Merauke, di kawasan Kumbe juga sandar puluhan kapal sejenis menunggu cuaca membaik. Sandar di Pelabuhan Perikanan ini, Pak. Sudah 3 bulan, Pak. 3 bulan. Bagaimana untuk sementara ini, artinya untuk mengisi kekosongan itu apa yang dilakukan, Pak? Cuma biasa bantu kerja teman di bawah kalau tidak ada kegiatan lagi. Oh gitu. Karena tidak ada juga pekerjaan di kapal, Pak. Karena teman-teman juga ya agak semua pulang ke Makassar. Kalau 3 bulan itu berarti kan tidak ada pemasukan, Pak. Rugi berarti, Pak ya? Iya, rugi orang tua. Rugi, Pak ya? Iya. Kenapa, Pak, sampai 3 bulan lamanya seperti itu? Karena angin juga ada badai datang baru tidak atau izin biar keluar juga. Oh, belum ada izin juga, Pak ya? Masih dilarang, Pak ya? Ada berapa banyak kira-kira kapal begini, Pak, di sini? Ada sekitar 70-an, Pak. 70-an ini, Pak ya? Kira-kira rencana kapan untuk berangkat? Rencana ini bulan-bulan 2, pertengahan bulan 2, Pak. Berarti masih 1 bulan lebih, kurang lebih ya? Kapal pencari ikan ekspor ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain dari Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Umumnya, nelayan kapal ini mencari ikan tertentu untuk diekspor, seperti kakap dan sejenisnya. Biasanya yang diambil bagian sirip dan gelembung yang nilainya tinggi di pasaran luar negeri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kementerian Agama Merauke hingga kini belum bisa memastikan kenaikan ongkos perjalanan haji ONH tahun 2023 karena hingga kini belum ada petunjuk teknis dari pusat. Pegawai Kemenak Merauke Hayati mengatakan saat ini rencana kenaikan biaya haji masih diusulkan pemerintah ke DPR untuk dibahas di Komisi 8. Yang jelasnya kita masih menunggu dari itu kan masih dalam pembahasan DPR dalam ini Komisi 8. Jadi kita masih menunggu itu ketika nanti sudah ada edaran kan nanti kita bagaimana mensosialisasikan ke para jamaah dan kalau memang toh ada kenaikan kita akan mensosialisasikan kan terkait masalah kenaikan itu Ke calon jamaah ini ya. Ibu, untuk sekarang ini calon haji kita yang masuk dalam daftar tunggu ada berapa banyak, yang Bu? kemarin tertunda itu sekitar 77. 77. Kalau keseluruhan pelunasan. kalau keseluruhannya ada berapa banyak, Bu? Sekitar 3.000 lebih lah. 3.000 lebih ya. Antri menunggu. Untuk ONH yang diberlakukan tahun sebelumnya berapa besarannya? 39 juta 207. Saat ini jumlah calon haji yang sudah masuk daftar tunggu di Kemenak Merauke mencapai lebih 3.000 calon haji dan diantaranya sudah ada yang melunasi biaya haji. Kemenak mengusulkan kenaikan biaya haji tahun 2023 dari 39 juta rupiah menjadi 69 juta rupiah per orang. Kenaikan yang mencapai 2 kali lipat ini dinilai terlalu berat bagi masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sudah hampir sebulan stok vaksin di Merauke kosong sehingga tidak ada pelayanan vaksinasi bagi warga. Fasilitas kesehatan di Merauke, salah satunya di klinik Pratama Polres Merauke terlihat sepi karena tidak melayani vaksinasi untuk masyarakat. Padahal klinik ini banyak didatangi warga untuk mendapatkan vaksin. Di klinik kami melayani vaksin 1, 2, 3, sampai saat ini yang masih banyak warga datang vaksin itu vaksin ketiga. Dan saat ini juga sudah dibuka vaksin booster kedua. Tapi sampai saat ini kita belum ada penjadwalan karena stok vaksin ketersediaannya masih kosong dari dinas. Seperti itu. Itu untuk ketersediaannya kira-kira kapan, Dok? Sampai saat ini belum ada kabar
dari dinas. Biasanya kosong tuh 1-2 minggu sudah ada. Sudah ada. Dan untuk booster kedua saat ini masih diperuntukkan untuk nakes dan lansia ya. yang lebih dari 60 tahun akademik. 60 tahun ya. Dok, untuk mereka yang datang vaksin ini rata-rata alasannya digunakan untuk apa ya dok? Kepentingannya? Biasa kepentingannya untuk perjalanan. Saat ini banyak warga sebenarnya yang ingin divaksin, baik dosis 1, 2, dan 3 untuk kepentingan perjalanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Imigrasi Timika menyelenggarakan sejumlah kegiatan dalam rangka Hari Bakti ke-73 yang jatuh pada tanggal 26 mendatang. Salah satunya adalah donor darah yang dilangsungkan di kantor imigrasi. Kegiatan itu diikuti seluruh pegawai imigrasi. Selain kegiatan donor darah, rencananya pegawai imigrasi Timika juga akan memberikan bantuan ke salah satu yayasan panti asuhan di Timika. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-73. Jadi ada rangkaian kegiatan yang memang sudah direncanakan dari pusat untuk dilaksanakan. Salah satunya donor darah ini. Kemudian besok mungkin ada acara ke panti sosial, dan hari Kamis itu acaranya, puncaknya gitu. Agenda itu dari awal karena kita ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti kemarin hari Jumat kemarin tuh bersih-bersih rumah ibadah. Kemudian kita di gereja Ebenezer di sini. Hari ini kita agendakan donor darah, besok baru bakti sosial. Paspor simpatik, kemudian ada isi paspor. Tapi untuk isi paspor sampai saat ini kan belum ada permintaan, hanya simpatik. Simpatik itu kita sudah ngadain di tanggal Sabtu kemarin ya, sebelumnya tanggal 14, 15, kemudian kemarin Sabtu juga kita adakan paspor simpatik. Kegiatan donor darah ini melibatkan PMI dan pegawai puskesmas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.